kemarin sudah kita pelajari di bagian awal. Allah berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada kaumnya, yang kaumnya tidak menyembah Allah tetapi mereka menyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim, innama ta'buduna min dunillahi authana. Yang menyembah selain Allah itu hanyalah menyembah batu. Wa takhluquna ifka, dan batu yang disembah itu direkayasa dengan teori ketuhanan. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kebohongan-kebohongan. Tidak kenal Tuhan tetapi berbicara tentang Tuhan. Tidak ngerti Tuhan tetapi menjelaskan Tuhan. Maka yang disampaikan itu hanyalah kebohongan belaka. Bagaimana dia tahu? Yang tahu tentang Allah, tentang Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan tidak memberi penjelasan, maka tidak ada satupun makhluknya yang tahu. Maka sumber kebenaran tentang siapa Tuhan itu hanya dapat atau hanya diketahui apabila Tuhan sendiri yang menjelaskan, yang memperkenalkan diri. Dan itulah yang dibawa oleh para nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, dari Tuhan itu, untuk menjelaskan kepada kaumnya siapa Tuhan itu, seperti apa sifat-sifat Tuhan tersebut, dan bagaimana Tuhan itu harus didekati, harus disembah. Jadi kalau menyembah selain Allah itu, yang disembah hanyalah benda-benda yang direkayasa, kemudian dikarang-karang sendiri, bagaimana dia menjadi Tuhan, lalu bagaimana sifat-sifatnya. Itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, wa takhluquna ifka, dan kalian telah membuat kebohongan-kebohongan. Ini sudah kita pelajari kemarin. Maka kelanjutan dari ayat 17 itu adalah innalladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, dia menyembah tapi yang disembah bukan Allah, la yamlikuna lakum, maka yang disembah itu la yamlikuna, tidak memiliki kemampuan lakum untuk memberikan kepada kalian rizkon, berupa rizki. Hidup manusia itu perlu kecukupan, perlu ada kebutuhan. Jadi kalau Allah menciptakan kita, manusia itu berasal dari tanah dan memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan habitatnya tanah. Jadi kita butuh oksigen, kita butuh kalori, kita butuh vitamin, kita butuh bermacam-macam zat yang kalau itu tidak terpenuhi maka kita akan mati. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Jadi kalau kita makan, apakah kita bisa memilah seberapa proteinnya, seberapa zat ini, zat itu, dan lain sebagainya? Ada kebutuhan yang sangat rumit, dan yang memenuhi kebutuhan kita itu adalah Allah. Kita tidak pernah bisa ngukur sebenarnya oksigen kita itu butuh berapa dan seterusnya, itu Allah lah yang mengatur. Sementara orang-orang yang menyembah selain Allah itu, Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ayla yaqdiruna, mereka tidak akan mampu ala ayyarzuqukum, untuk memberikan kecukupan rizki kalian, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau kita makhluk yang terbuat dari tanah, maka yang kita makan semua juga bersumber dari tanah. Itu nggak bisa dicetak dari yang lain. Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Petani itu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian mengeluarkan daun-daunnya, kemudian mengeluarkan buah-buahnya, kemudian menjadikan buah yang asalnya kecil menjadi besar, kemudian menjadi masak, kemudian siap untuk dikonsumsi. Kemudian dari masing-masing buah itu diisi dengan berbagai rasa. Itu rizki. Itu Allah yang menentukan. Bahkan Allah lah yang menyimpankan rizki kita. Jadi kalau hari ini kita hidup,
maka Allah berikan rizki untuk hari ini. Kalau kita 10 tahun yang akan datang, berarti tahun 2035 kok kita masih hidup, ya Allah siapkan rizki untuk tahun itu yang sekarang belum ada. Jadi rizki yang akan kita makan 10 tahun yang akan datang itu sekarang di mana barangnya? Ya belum ada, masih disimpan oleh Allah. Di mana nyimpannya? Ya di tanah, di bumi. Itu Allah yang ngatur. Tuhan yang disembah oleh orang yang tidak menyembah Allah itu, Tuhan mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun, jangankan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan yang disembah itu untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan yang disembah itu di kerubung lalat, itu mereka tidak bisa mengusir lalat. Jangankan menciptakan lalat, untuk mengusir lalat yang mengganggu dirinya sendiri aja itu tidak bisa, karena mereka hanya authana, itu hanya patung-patung, itu hanya berupa benda-benda. Kemudian benda itu dikonsep, benda itu direkayasa, dikarang-karang seakan-akan itu sesuatu yang hebat dan dia seakan-akan pantas untuk menjadi Tuhan. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan, Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu memang gak pantas jadi Tuhan, karena dia hanya batu dan tidak bisa memberi rizki. Biasanya orang itu akan tunduk kepada siapa yang memberi rizki. Jadi kalau budak itu mau patuh kepada tuannya, itu karena tuannya telah membeli budak itu dengan uangnya. Jadi orang itu biasanya kalau memberi fasilitas kehidupan kepada orang lain, maka orang itu akan dipatuhi. Kenapa dia dipatuhi? Karena dia memberi sarana kecukupan, memberi rizki itu. Fabtaghu 'indallahi rizqa, fabtaghu, maka carilah oleh kalian, 'indallahi, di sisi Allah, ar-rizqa, rizki itu. Ai fatlubu minallahi ta'ala kullar rizki, carilah rizki itu hanya di sisi Allah. Jadi yang punya rizki itu Allah. Kemarin sudah kita bahas, kita harus yakin bahwa apapun yang sekarang kita miliki itu berasal dari Allah. Cara Allah menyampaikan kepada kita bermacam-macam. Ada banyak sarana sehingga rizki dari Allah itu sampai ke tangan kita. Jadi kalau kita singkat saja kita bicara soal makanan yang di piring kita, itu kita nggak pernah membayangkan satu piring itu dari berbagai daerah. Satu piring itu berasnya dari Jember. Beras dari Jember itu diangkut ke Banyuwangi, digiling di Banyuwangi, dikemas di Banyuwangi, lalu dikasih merek. Itu diangkut pakai truk ke Bali. Sampai di Bali itu dimasukkan ke supermarket. Dan seterusnya, itu panjang ceritanya. Itu baru berasnya. Nanti belum kelapanya, nanti belum sayurannya, nanti belum bumbu-bumbunya. Itu urusan yang sebenarnya sangat rumit. Tetapi Allah mengatur itu semua sampai ke tangan kita. Jadi sampainya ke tangan kita dan akhirnya masuk ke dalam perut kita dan memberikan kecukupan energi pada tubuh kita, itu sudah diatur oleh Allah. Maka kalau kita bisa minum, misalnya bisa minum air, maka ya carilah rizki itu dari Allah. Kalau kita membutuhkan apapun, maka carilah dari Allah, mintalah kepada Allah. Nanti Allah lah yang akan memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya kepada kita agar kita melakukan sesuatu. Jadi rizki itu pada prinsipnya dalam keyakinan kita itu hanya bersumber dari Allah dan harus dicari dari Allah. Kalau orang mencari rizki dengan meyakini bahwa rizki itu dari Allah, pasti orang itu tidak akan mencari rizki dengan cara haram, dengan cara yang curang, karena dia meyakini bahwa rizki yang sesungguhnya itu hanya ada di sisi Allah. Orang kalau mencari rizki
dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, maka rezeki itu juga tidak akan mengalir menjadi hal yang baik. Orang yang mendapat rezeki dengan cara yang haram walaupun jumlahnya banyak, dapatnya itu banyak, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang haram itu nanti juga akan mengalir kepada hal-hal yang haram. Uang hasil korupsi itu ya nanti mengalirnya untuk hal-hal yang haram juga. Uang hasil menipu itu nanti juga akan mengalir kepada hal-hal yang haram juga, hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan itu semakin menjerumuskan. Ini akan menguatkan bahwa yang Allah perintahkan fabtaghu indallahi rizqa. Maka carilah rizki itu dengan meyakini bahwa rizki itu ada di sisi Allah, maka carilah dengan cara yang diatur oleh Allah dan dengan berharap mendapatkan rahmatnya Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Liqaunihi mustahiqqan lil ibadati, karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, lidzatihi, secara zatnya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Kalau kalian merasakan betapa maha kayanya Allah dan Allah mencukupi kehidupan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Likaunihi sabiqun ni'am, dikarenakan Allah itu pantas untuk disyukuri dan memang harus disyukuri, karena likaunihi sabiqun ni'am, karena Allah lah yang awal mula memberikan berbagai kenikmatan bil khalqi, dengan penciptaan. Kita ini bisa hidup itu kan dihidupkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menghidupkan kita, ya kita tidak hidup. Kalau kita bisa berumur sampai hari ini, ya karena Allah masih panjangkan umur. Jadi itu tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Itu tidak mungkin ada yang bisa melakukan. Orang sepandai apapun, kalau berurusan dengan hidup, itu tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Seorang dokter yang paling ahli sekalipun, kalau Allah sudah tentukan kematiannya, dokter yang paling ahli itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saatnya orang itu memang harus nyerah, harus pasrah dengan keputusan Allah, dan dia sama sekali tidak bisa mengupayakan apapun. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kondisi ini, karena Allah itu, kata Imam Nawawi, adalah sabiqun ni'am, zat yang paling dulu tampak memberikan karunia nikmatnya berupa penciptaan. Wa mu'tin ni'ami, Allah tidak hanya mencipta, tapi Allah juga melestarikan ciptaannya itu dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Birrizqi, yaitu dengan cara memberi rizki. Allah menciptakan dan Allah memberikan sarananya untuk melanjutkan kehidupan. Ini kan berbeda dengan pabrik mobil. Pabrik mobil itu menciptakan mobil lalu dijual, tapi pabrik itu tidak menyiapkan kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu diserahkan sama POM, sama Pertamina, sama pabrik minyak. Jadi kalau pabrik minyak itu berhenti produksi, sebenarnya pabrik mobil juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Allah menciptakan burung, itu Allah sudah siapkan semua sarananya. Iklim untuk burung, alam rumah untuk burung, makanan untuk burung, semua sudah disiapkan. Walaupun menurut kita, jadi ada orang yang punya hobi memelihara burung, dan burung itu ternyata makanannya ulat. Bayangkan gimana nyarinya ulat itu. Tapi Allah punya burung sejenis itu, jumlahnya banyak, bisa ribuan, bisa jutaan, dan makanannya ulat semua. Tapi mereka semua dapat itu ulatnya itu. Kalau kita suruh nyari ulat untuk makanan burung itu, kita kesulitan. Tapi burung-burung yang diciptakan oleh Allah itu tidak pernah kesulitan. Itu begitu mudahnya Allah mengatur makhluknya untuk memenuhi kebutuhan rizkinya. Karena Allah mencipta manusia, mencipta makhluk, apapun itu makhluknya, dan Allah tidak hanya mencipta, tapi wa mu'tin ni'ami birrizki. Allah juga menyiapkan makhluknya itu dengan rizkinya.
Kalau kita yakin dengan itu, jadi kita yakin kita itu punya jodoh, kita itu punya job, kita itu punya pekerjaan, kita itu punya kecenderungan, kita itu punya teman, itu pasti. Itu sudah disiapkan oleh Allah, itu bagian dari keimanan kita, bagian dari keyakinan kita. Sehingga orang beriman itu tidak mungkin putus asa, orang beriman itu tidak mungkin kehilangan harapan. Orang beriman itu pasti memiliki kekuatan untuk menatap masa depan dengan penuh optimis. Itu tidak pernah diragukan. Soal mati dan hidup itu urusan Allah. Tapi soal bahagia dalam kehidupan itu menjadi sebuah jaminan bagi orang-orang yang beriman. Allah sudah menjamin. Ilaihi turja'un. Ilaihi hanya kepadanya. Turja'una kalian semua akan dikembalikan. Fayurja fayurjal khaira minhu la min ghairihi. Fayurja al khaira, fayurjal khairu minhu, maka diharapkan semua kebaikan itu minhu hanya dari Allah, la min ghairihi, tidak dari selain Allah. Ini ayat 17 ini secara utuh itu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya yang saat itu tidak menyembah Allah tetapi menyembah Tuhan yang berupa berhala-berhala. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan secara gamblang tentang kenapa kalau menyembah berhala itu salah dan bagaimana seharusnya manusia itu menyembah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghidupkan kamu siapa, yang memberi rezeki kepada kamu siapa, dan setelah kehidupan ini kamu akan kembali kemana. Maka dijelaskan di ayat 17 ini. Dan ini sudah menjadi satu pencerahan, sudah menjadi satu penjelas bagi semua orang bahwa ketika orang itu beribadah atau menyembah, maka supaya dia punya alasan. Jadi tidak beribadah atau tidak menyembah dengan sekedar ikut-ikutan. Ini yang kemarin kita bahas. Kalau kita sholat, orang beriman, kita itu orang Islam, itu harus tahu alasan yang masuk akal dan alasan yang mengharuskan saya harus sholat. Mengapa? Itu alasannya jelas. Sehingga ketika nanti ada orang yang mengusik atau mengungkit-ungkit masalah kewajiban sholat, kita tidak terganggu, kita tidak akan lemah iman kita karena ada orang yang mempermasalahkan kewajiban sholat. Ketika kita jujur atau ketika kita berbuat baik apapun, itu selalu punya alasan. Dan Nabi Ibrahim itu memberikan alasan kepada orang. Jadi kenapa kamu kalau nyembah berhala itu salah? Ya alasannya ini. Kenapa kita harus menyembah Allah? Alasannya ini. Wa in tukadzibu faqad kudziba umamun min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Wa in tukadzibu, jadi Nabi Ibrahim sudah menjelaskan kepada mereka. Lalu kaumnya itu mentertawakan, kaumnya itu mendustakan. Dia atau mereka mengatakan, Ibrahim ini ngomong apa itu? Ibrahim itu bohong, Ibrahim itu berkata ngarang. Padahal apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kan wahyu. Beliau mendapatkan ilmu itu semua dari Allah. Dan inilah tugas para nabi, tugas rasul. Maka wa in tukadzibu, dan apabila kalian mendustakan. Kalau kalian tak beritahu, tidak percaya, kalian mendustakan omongan saya, faqad kudziba umamun, maka sungguh kudziba telah juga didustakan umamun, beberapa umat, min qablikum, dari sebelum kalian. Ai wa in tukadzibuni, apabila kalian mendustakan aku, fima akbartukum bihi, dengan apa yang aku beritakan kepada kalian. Aku sudah menjelaskan kepada kalian ilmu yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya, tapi kalian mendustakan. Min annakum ilaihi ta'ala turja'un, antara lain adalah penjelasan tentang bahwa kalian itu nanti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala.
Jadi Nabi Ibrahim antara lain menjelaskan, ini seperti yang sering kita sampaikan, misi para nabi itu menjelaskan siapa Tuhan dan menjelaskan kemana setelah kehidupan. Maka selalu memberitahukan tentang akhirat. Akhirat itu tidak mungkin dikatakan oleh orang secara ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak pernah mampu menjangkau akhirat, karena ilmu pengetahuan itu diawali dari penelitian, diawali dari survei, diawali dari pengamatan langsung. Kalau tidak bisa diobservasi, ya ilmu pengetahuan tidak akan mengatakan, tidak akan komentar, dan mereka mengatakan itu tidak ada. Sehingga akhirat itu hanya datang dari wahyu, dari ilmu pengetahuan yang datangnya dari zat yang menciptakan akhirat, yaitu dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim memberitakan tentang akhirat, tentang manusia yang sekarang ini hidup nanti akan dikumpulkan dan akan dimintai pertanggungjawaban, diberikan balasan dari semua perbuatannya, itu nanti di hadapan Allah. Kata Imam Nawawi, Nabi Ibrahim ketika dibantah atau ketika didustakan oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kalian sudah aku beritahu dan kalian mendustakan tentang kembalinya kalian kepada Allah bil ba'tsi, dengan cara kalian dibangkitkan, fala tadurrunani bitakdzibikum, maka kedustaan kalian itu, jadi walaupun kalian menolak kenabianku, fala tadurrunani, maka itu sama sekali tidak akan membahayakan aku, bitakdzibikum, dengan pendustaan kalian. Jadi kalau para nabi berdakwah kemudian didustakan atau ditolak, itu nabi itu tidak berhenti, terus saja berdakwah walaupun ditolak. Fa inna min qablikum minal umami qad kadzabu min qabli, karena sesungguhnya sebelum kalian itu sudah ada beberapa umat, sudah ada beberapa kaum, qad kadzabu, yang mereka semua sudah mendustakan, min qabli, sebelum aku, minar rusuli, dari beberapa rasul, qad kudzibu min qabli, yang mereka semua sudah didustakan sebelum aku, minar rusuli, yaitu diantara para rasul. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada para rasul yang juga didustakan oleh umatnya. Wahum sis, mereka adalah Nabi Sis, yaitu putranya Nabi Adam, wa Idris, dan Nabi Idris, wa Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Falam yadurruhum, tetapi kedustaan, falam yadurruhum, dan tidak membahayakan, jadi tidak berdampak buruk, bitakdzibihim, dikarenakan kedustaan kaumnya, syai'an, sedikit pun, sama sekali tidak membawa dampak buruk kedustaan mereka. Jadi kalau nabi itu didustakan, apakah berarti nabi itu gagal? Kita tidak membaca dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran ada nabi yang dicabut SK-nya. Itu ada nabi berdakwah ternyata nggak punya umat sama sekali, wah ini nabi gagal, ini nabi gagal, itu ditarik dari kenabian. Itu tidak ada. Karena tugas nabi itu bukan mencari umat, tugas nabi itu menyampaikan. Jadi selama sudah disampaikan, ya sudah. Seperti kita, tugasnya ya berdakwah. Berdakwah itu menyampaikan. Kalau kita punya istri, ya disampaikan kewajiban suami, apa yang harus disampaikan kepada istrinya. Kalau kita punya anak, ya tugas kita menyampaikan, dan seterusnya. Apakah nanti istri dan anaknya akan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah setelah disampaikan oleh suaminya? Ya kalau ternyata berhasil sesuai, itu rizki, itu karunia Allah, yang memberi hidayah itu Allah. Tapi kalau misalnya gagal, setelah diberitahu, setelah diupayakan dengan segala cara, ternyata sama sekali tidak berpengaruh kepada anak dan istrinya, ya suami tidak ikut bertanggung jawab setelah melakukan tugasnya untuk menyampaikan. Sebagaimana para nabi, apakah kedustaan para umat ketika umatnya nggak ada yang beriman, itu nabi bertanggung jawab? Ya tidak. Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan. Maka pada ayat ini Allah berfirman, wa in tukadzibu faqad kudziba umamun min qablikum wa ma 'alar rasuli
Wa ma 'alar rasuli, dan tidaklah 'alar rasuli tugas bagi para rasul illal balagu, kecuali menyampaikan al mubinu yang nyata, menyampaikan yang sejelas-jelasnya. Ai illa dzikrul masaili, tidak ada tugasnya para rasul itu illa dzikrul masaili, kecuali menyebutkan masalah-masalahnya. Jadi kita sering membahas tentang 4 hal yang menjadi tugas utama para nabi dari zaman dulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua nabi, baik yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun yang tidak dikisahkan. Yang enggak dikisahkan itu banyak. Minhum man qasasnahum alaika wa minhum malam naqsushum alaik. Di antara nabi dan rasul itu ada yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minhum, dan di antara para nabi rasul itu malam naqsushum alaik, ada para nabi dan rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Jadi Al-Quran tidak mengisahkan nabi-nabi yang lain. Nah, semuanya itu mengenalkan pertama tentang ketuhanan, siapa Tuhan itu, siapa Allah itu. Yang kedua itu memperkenalkan tentang cara menyembah Allah, di cara beribadah. Yang ketiga memperkenalkan tentang akhirat, konsep akhirat. Yang keempat memperkenalkan tentang hukum, tentang apa yang boleh dan tentang apa yang tidak boleh, petunjuk untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Semuanya para nabi itu menjelaskan itu. Maka tugas para nabi atau tugas para rasul, wa ma'alar rasuli, dan tidak ada beban bagi para rasul illal balaghul mubin, kecuali diperintahkan oleh Allah untuk al-balagh, untuk menyampaikan al-mubin yang nyata, al-mubin yang jelas. Jadi menyampaikan sejelas-jelasnya tentang bukti-bukti 4 hal itu. Jadi maka para nabi itu selalu menjelaskan Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu seperti apa, dan seterusnya. Lalu menjelaskan tentang kita hidup itu harus melakukan apa. Maka ada syariat, maka ada aturan-aturan, dan nanti setelah kehidupan ini akan kemana. Ini yang dijelaskan oleh para nabi. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dzalika 'alallahi yasir. Awalam yarau, apakah mereka tidak mengetahui, ai alam yang dur, apakah dia tidak mengamati. Alam yang dur, apakah tidak mengamati haula'il qaumi, haula'il qaumu, para kaum itu, walam ya'lamu ilman jarian, dan apakah kaum itu tidak mengetahui dengan pengetahuan jarian majrur ru'yati, dengan pengetahuan yang benar-benar berlaku seperti pengetahuan yang nyata. Apa yang tidak diketahui? Kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah memulai penciptaan. Ayyakhluquhum, Allah menciptakan mereka, walam yakunu syai'an madhkura, padahal sebelumnya mereka itu adalah bukanlah sesuatu madhkuran yang disebut. Wa yakhluquhum min nutfatin, dan Allah mencipta mereka min nutfatin, dari nutfah, dari air mani, min ghodhain, dari berasal dari makanan, wa ma'un wa turabun, yang mani itu berasal dari air dan tanah. Wa hadzal qadru kafin, penjelasan ini sudah cukup fi husulil ilmi, di dalam memperoleh pengetahuan, bi imkanil i'adati, tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan. Fa innal i'adata mithlul bud'i, karena sesungguhnya kebangkitan pada kehidupan berikutnya itu sebagaimana terjadinya awal mula penciptaan. Untuk ayat berikut ini insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan jasmani rohani kita, dan mudah-mudahan setiap ayat yang kita pelajari